Pernah kebayang nggak sih gimana caranya membangun sebuah negara dari nol? Nah, selama 32 tahun, rezim Orde Baru di Indonesia melakukan persis hal itu. Anggap saja ini sebuah proyek arsitektur raksasa. Yuk kita bedah bareng cetak biru dan kebijakan-kebijakan yang membentuk Indonesia modern seperti yang kita kenal sekarang. Oke, untuk ngerti Orde Baru, kita harus lihat dulu pergeseran paling dasarnya. Kalau di era sebelumnya, Orde Lama, politik itu panglimanya, segalanya soal politik. Nah, Orde Baru membalik total meja itu. Sekarang, ekonomi yang jadi panglima. Semua urusan politik harus minggir dan mendukung satu tujuan utama, pembangunan ekonomi. Titik. Ibarat mau bangun gedung pencakar langit, fondasinya harus kuat dulu kan? Nggak bisa goyang sedikit pun. Nah, inilah yang dilakukan Orde Baru. Mereka percaya banget sebelum konstruksi ekonomi bisa ngebut, tanah politiknya harus dipadatkan dulu. Stabilitas politik itu harga mati. Terus, gimana caranya mereka bikin fondasi ini kokoh? Salah satu kuncinya ada di konsep dui fungsi ABRI. Ini artinya militer punya dua fungsi. Satu, ya menjaga pertahanan. Tapi yang kedua, mereka juga ikut terjun langsung di dunia sosial politik. Jadi jangan kaget kalau saat itu gubernur, bupati, sampai anggota parlemen banyak yang dari militer. Tujuannya yaitu tadi, menjaga stabilitas. Tujuannya sebetulnya simpel, mengurangi berisik-berisik politik. Pemerintah Orde Baru merasa energi bangsa ini jangan sampai habis buat debat dan konflik antar partai. Semua energi harus fokus ke satu arah, yaitu target-target ekonomi. Nah, ini dia salah satu langkah paling radikalnya. Di tahun 1973, pemerintah mengeluarkan kebijakan fusi. Puluhan partai politik yang tadinya ada dilebur paksa jadi cuma 3 wadah aja. Benar-benar sebuah penyederhanaan drastis buat mengontrol lanskap politik. Hasilnya ya 3 kekuatan ini. Ada PPP buat menampung semua partai Islam, terus PDI untuk gabungan partai nasionalis dan non-Islam. Tapi pemain utamanya, nah ini dia, Golkar. Golkar ini bukan partai politik biasa, tapi golongan karya yang disokong penuh oleh seluruh mesin birokrasi negara, dari pusat sampai desa. Dan hasilnya gimana? Selama periode 1971 sampai 1997 ada 6 kali pemilu. Dan coba tebak, ke-6-6-nya dimenangkan secara telak oleh Golkar. Jadi disinilah letak ironinya. Di atas kertas, pemilu kita katanya luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tapi prakteknya, wah, jauh dari itu. Ruang gerak demokrasi itu sempit banget. Pegawai negeri misalnya diwajibkan mendukung Golkar. Kritik sedikit ke pemerintahan bisa dianggap subversif. Stabilitas itu nggak cuma soal partai, tapi juga soal pikiran. Lewat program kayak penataran P4, pemerintah berusaha menyeragamkan pemahaman tentang Pancasila versi mereka ke seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya ya biar terbentuk opini publik yang sejalan dan mendukung program-program pemerintah. Oke, fondasi politiknya udah kokoh. Sekarang kita lihat cetak biru pembangunannya. Ini adalah blueprint resmi yang jadi panduan utama Orde Baru dalam membangun negara. Dan namanya adalah Trilogi Pembangunan. Isinya ada 3 pilar utama yang saling berkaitan. Pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dan yang ketiga, pemerataan pembangunan untuk keadilan sosial. Jadi logikanya, ekonomi baru bisa tumbuh kalau stabil, dan hasil pertumbuhan itu harus bisa dirasakan semua orang. Rencana besar ini juga nggak asal-asalan loh, ada landasan hukum dan operasionalnya yang rapi banget. Ideologinya Pancasila. Konstitusinya UUD 1945. Nah, panduan besarnya ada di GBHN, yang kemudian dipecah-pecah jadi rencana kerja konkret 5 tahunan yang kita kenal sebagai Repelita. Semuanya sangat terstruktur. Cukup soal teori dan rencana di atas kertas. Sekarang, gimana sih prakteknya di lapangan? Gimana caranya cetak biru ini diubah jadi jalan tol, sekolah, bendungan, dan program-program nyata yang kita lihat? Langkah pertama ya bersih-bersih rumah dulu. Ekonomi warisan Orde Lama lagi morat-marit. Jadi pemerintah negosiasi ulang utang luar negeri, ngerem hiperinflasi yang gila-gilaan, dan yang paling penting membuka keran investasi asing lebar-lebar lewat Undang-Undang PMA. Ini langkah-langkah darurat yang super krusial. Terus, seakan dapat durian runtuh, Indonesia ketiban rejeki nomplok. Harga minyak dunia meroket di tahun 70-an. Nah, oil boom ini ngasih suntikan dana segar yang luar biasa besar ke kas negara.
Uang inilah yang jadi bensin utama untuk membiayai proyek-proyek pembangunan ambisius di seluruh pelosok negeri. Salah satu proyek raksasanya, program transmigrasi. Jutaan keluarga dari Pulau Jawa yang padat dipindahkan ke pulau-pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, sampai Papua. Tujuannya ada dua, meratakan penyebaran penduduk sekaligus membuka lahan-lahan pertanian baru. Uang minyak itu juga dipakai buat program-program sosial yang dampaknya terasa banget di masyarakat. Ada program KB yang sukses menekan angka kelahiran, lalu ada puskesmas dan posyandu yang dibangun sampai ke desa-desa, ada SD Impres yang bikin jutaan anak bisa sekolah, dan puncaknya kita berhasil swasembada beras. Itu pencapaian yang luar biasa pada masanya. Jadi, setelah 32 tahun proyek pembangunan ini berjalan, bangunan yang namanya Indonesia Orde Baru ini bentuknya kayak apa? Yuk kita lihat warisannya. Ini adalah sebuah struktur yang kompleks, penuh dengan prestasi yang mengagumkan, tapi di sisi lain juga punya cacat-cacat yang fundamental. Di satu sisi, kita lihat ada keberhasilan yang nggak bisa dipungkiri. Kita nggak kelaparan lagi karena swasembada beras, jalanan dan jembatan dibangun di mana-mana. Tapi, di sisi lain, bersamaan dengan itu, tumbuh subur juga praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang jadi penyakit kronis. Sama halnya di bidang sosial. Betul, makin banyak anak bisa sekolah, makin banyak orang bisa ke puskesmas. Tapi harga yang harus dibayar adalah kebebasan berpendapat yang dibungkam dan jurang antara si kaya dan si miskin yang makin hari makin lebar. Pada akhirnya, pembangunan dan stabilitas itu memang terwujud. Nggak ada yang bisa menyangkal itu. Tapi, semua itu dicapai dengan sebuah sistem di mana kekuasaan, baik politik maupun ekonomi, terpusat banget di tangan segelintir orang di puncak. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Apakah pembangunan yang pesat itu memang harus mengorbankan kebebasan? Apakah stabilitas harus dibayar dengan demokrasi? Sebuah kompromi yang mungkin tak terhindarkan saat itu. Atau sebuah pilihan yang dampaknya masih kita rasakan sampai hari ini? Apa pendapat Anda?